Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunu wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Dirani beserta keluarga, yang saya hormati sesepuh kita Bapak Teddy, para orang tua, para sesepuh, wabil khusus Bapak RT, para jamaah yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita kembali berkumpul melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan jadi wasilah Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah kurang rahmatullah, wabil khusus tadi yang telah bersama-sama kita bertafsir dan zikrullah. Mudah-mudahan pahala bacaan-bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan pahalanya buat almarhum almarhumah, wabil khusus keluarga di sini yang tadi telah disebutkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu shalatut tatawwu, bab menjelaskan salat sunnah. Akhraja Ahmad wa Tirmidzi an Abi Umamah qala Rasulullah qala Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma azinallahu li'abdin fi syai'in afdalun min rak'ataini aw aksara min rak'atain. Para bapak jamaah, mari kita lanjutkan pembacaan sampai pada pasal atau bab sholat sunnah. Ya, sholat wajib adalah kewajiban yang 5 waktu. Itu menjadi kewajiban tanda syukur kita kepada Allah sehari semalam melaksanakan kewajiban 5 waktu. Ada lagi sholat yang dinyatakan dinamakan sholat sunnah. Di antara afdhalun nawafil, di antara sunnah-sunnah yang paling utama, di antara sunnah yang ada adalah sholat. Jadi kalau puasa ada puasa sunnah, zakat ada zakat yang sunnah. Mana zakat sunnah? Sedekah. Ya, apalagi haji ada haji yang sunnah. Haji 2 kali, haji 3 kali. Tuh, Haji Muhyiddin PRT. Ya, kan haji 3 kali tuh. Itu yang kedua, yang ketiga hukumnya sunnah. Apalagi ya, sholat ada sunnahnya. Nah, di antara yang paling utama dari sunnah-sunnah itu adalah sholat, yaitu sholat sunnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'adzinallahu li'abdin ma'adzina
tidaklah Allah mengizinkan li'abdin kepada seorang hamba fi syai'in afdal, dalam sesuatu yang lebih utama min rak'atain. Kata Allah, kata Nabi, tidak Allah memberikan izin ya kepada sesuatu yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat ya, au aktsara min rak'ataini, atau lebih dari 2 rakaat. Artinya apa? Kesunahan atau keutamaan sholat sunnah ini adalah mengungguli kesunahan-kesunahan yang lain ya, mengungguli kesunahan puasa, mengungguli kesunahan zakat sunnah, mengungguli haji sunnah. Begitu. Allah nggak izin tuh kalau ada yang lebih unggul daripada sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat atau dinamakan sholat sunnah, sholat tatawwu, ini adalah afdholun nawafil ya, kesunahan yang paling unggul di antara yang sunnah. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan atau kebaktian seseorang atau kebaktian la yazaru fawqa ra'sil abdi maka nafis shalah. Kebaikan akan yazar ini menyebar. Kebaikan akan menyebar di atas kepalanya seorang hamba selama itu hamba lagi ngelaksanain sholat sunnah. Maka kita nggak boleh kosong. Sholat sunnah ini jadi penyelamat sebetulnya. Besok di akhirat ketika orang oleh Allah diperiksa, sholatnya diperiksa, zakatnya diperiksa, puasanya diperiksa sama Allah. Hambaku ini mana sholatnya? Yang wajib mana? Ini ya Rasul, ya Allah. Kata malaikat, apa ada yang rusak dari sholatnya? Ya, ada ya Allah. Tar dulu, jangan dulu dihukum, kata Allah. Hambaku ini si fulan, kalau emang mau dihukum, tar dulu, lihat ada nggak dia sholat sunnahnya. Yang itu sholat sunnah bisa nutupin kerusakan sholat wajibnya. Kata Allah tuh, iya ya Allah, nanti saya periksa ada nggak kira-kira nih orang sholat sunnahnya, diperiksa nih. Sholat sunnahnya, sholat wajibnya aja rusak, apalagi sholat sunnahnya. Wah, langka nih ya. Udah, tar dulu, jangan dulu disiksa. Lihat zakatnya, zakat wajibnya ada nggak? Ada ya Allah. Zakatnya bener nggak? Ada yang rusak ya Allah. Lihat dia suka zakat sunnah nggak? Suka sedekah nggak? Begitu. Iya ya Allah. Nanti diperiksa. Begitu terus. Saking Allah ini nggak mau langsung nyiksa seseorang. Innallaha, Allah ini la yazlimunan nasa. Allah ini nggak bakalan menzolimin manusia. Allah akan buktikan keadilannya Allah dengan macam-macam cara bagaimana hamba Allah ini selamat. Ya, kalau udah macam cara udah nggak bisa lagi selamat. Macam cara nih udah dicari amalan sunnahnya nggak ada, yang wajibnya rusak. Ya, puasa sunnahnya ada, enggak ada, yang wajibnya juga rusak. Ya, sholatnya yang sunnah enggak ada, yang wajibnya juga rusak. Udah, kalau udah begitu kata Allah, kata Nabi, Allah nyuruh malaikat. Malaikat datang, malaikat, hei malaikat, ya ada apa ya Allah? Ya tuh hambaku tuh si fulan, ya dia semuanya rusak, udah nggak bisa diperbaikin. Dicek amalan wajibnya udah nggak ada yang rapi, sunnahnya buat nutupin kali gitu dikit-dikit mah bisa ketambal nggak ada. Ya udah sekarang ambil hambaku ini si fulan, ya lemparin ke dalam neraka, baru tuh. Jadi Allah nggak, ini hambaku ini nggak pernah sholat, dulu jangan dulu diseksa, lihat sampai mana ini orang bisa nggak kira-kira diselamatin. Tuh cara Allah mengadili hambanya
mengadili manusia, yang manusia sekalipun zalim, sekalipun ini manusia berdosa, nggak langsung, ya, baru lempar. Cara lemparinya digambarin sama Nabi, dipegang kakinya, dipegang tangannya, kayak apa ya? Kayak ya diayun begitu, Pak. Pede. Ayun, dua-duanya kaki dipegang, tangan dipegang. Udah lemparin, kambing. Iya. Begitu caranya. Caranya itu begitu, ngelemparin orang ke dalam neraka. Nah, kalau emang itu hamba Allah yang masuk ke dalam neraka masih ada iman, ada celah dia nanti selamat dengan imannya. Ya, ada celah tuh. Ya, ada celah. Udah selesai, udah habis nih. Ya, udah habis kesalahannya, baru dia diangkat kemana oleh Allah, diambil masukin ke dalam surga. Ada iman tuh, ya. Itu maka penting Pak sholat sunnah, ya. Buat apa? Buat nutupin ya kerusakan atau hal-hal yang belum sempurna dari kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan. Begitu. Ya. Penting. Selama hamba Allah ada dalam sholat sunnah, maka selama itu kata Nabi, hamba Allah itu di kepalanya tersebar al-birra, kebaikan. Tersebar kebaikan buat dirinya tuh. Ya. Wa taqarraba 'abdun ila Allah azza wa jalla bi afdali mimma kharaja minhu. Dan tidaklah ada wa taqarraba, dan tidaklah mendekatkan abdun seorang hamba ilallah kepada Allah ya azza wa jalla bi afdalin, dengan yang lebih utama mimma kharaja minhu, yang keluar dari orang itu. Apa yang keluar dari orang itu? Bacaan-bacaan sholatnya, kalimat-kalimat zikir yang keluar dari mulutnya, itu adalah cara yang paling tepat buat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya, begitu. Itu satu. Jadi sholat sunnah ini penting. Tapi kita rinci apa aja sholat sunnah, ya, bagaimana cara pelaksanaannya, bacaannya apa, ya, fadilahnya, keutamaannya kayak gimana, biar kita dapat motivasi, biar kita ada kemauan buat melaksanain sholat sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, raka'atul fajri, kata Nabi, riwayat hadis dari Sayyidatuna Aisyah, 2 rakaat sunnah fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan isi-isinya. Apa ini 2 rakaat fajar? 2 rakaat fajar ini sholat qobliyah subuh. Sholat apa? Sholat qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah subuh itu pahalanya lebih utama dari dunia sama isi-isinya. Bener nggak kira-kira? Sekarang kalau satu orang dapat dunia sama isi-isinya, itu pahala ditaruh di dunia, muat gak kira-kira? Nggak muat. Maka kita mengukur adanya sabdanya Nabi Muhammad SAW tentang pahala yang gaib, yang kita nggak bisa melihat secara real nyata adanya itu pahala. Ukurnya, pandangnya itu pahala jangan dengan mata, pandangnya dengan hati, pandangnya dengan iman. Kalau dipandang pakai mata nggak kelihatan Pak pahala. Tapi kalau dipandang dengan iman, dipandang dengan hati, kita yakin ini sabdanya Nabi, yakin benernya ucapan Nabi, ya, yakin adanya apa yang Nabi ucapkan itu adalah nyata, Allah suruh, wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Begitu. Maka kalau ada orang hari ini pengen lihat pahala, mana pahala yang kita dapat? Tuh
sholat 2 rakaat fajar aja pahalanya lebih utama dari dunia sama isi-isinya. Jadi lebih mendingan 2 rakaat fajar daripada dunia sama isinya dikasih sama kita. Tapi orang sebaliknya, banyak yang lebih memilih dunia yang dia belum jelas dapat apa enggak tuh dunia hari itu. Bener gak? Yang pahala udah Allah janjiin buat orang yang sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat sholat qobliyah subuh, udah dijanjiin dari mulutnya Nabi Muhammad yang mulia, yang gak pernah bohong, yang sidik, yang benar, selalu benar. Kita lebih percaya sama yang nyata karena memandangnya pakai pakaian apa? Pakai pandangan mata zohir, bukan pakai pandangan hati. Ya, kapan kita bakal ketemu itu pahala secara real? Nampak, jelas, kelihatan, ntar lagi sakaratul maut, Pak Hadir, ya, terus lagi tengah irbalagotir ruhul hulqum, di saat ruh nyampe ke tenggorokan, di situ kata Nabi, antum hina idin tanzurun, kalian bakal lihat amal, pahala, wujud pahala kalian. Tuh, kita bakal lihat tuh pahala kita hari itu. Mau nyobain? Mati. Itu ya, kita bakal lihat tuh inta antum ini tandur lihat di saat udah nggak ada lagi kesempatan buat bertobat kalau orang banyak salah ya, di saat kalau emang orang ahli khair udah nggak ada lagi kesempatan dia berbuat baik lagi, karena itu adalah udah kesempatan terakhir, udah nyampe sini nih rohnya. Karena dicabut roh, dicabut nyawa. Nyawa itu oleh Allah ditiup dari ubun-ubun. Masuknya dari ubun-ubun. Dulu lagi di alam rahim, di 4 bulan usia di kandungan, itu ditiupin oleh Allah, dinafkhoh, ditiupkan oleh Allah dari ubun-ubun. Masuk, ya, turun, terakhir yang bernyawa kaki. Nanti diambilnya pun dari ubun-ubun, ditarik oleh Allah, maka kaki terakhir dia dapat nyawa duluan dia mati. Maka kalau ada orang lagi sakaraat udah payah nih, udah repot, dingin ya, udah repot, wah ini kakinya udah adem, padahal kaki masih ada. Ya, ini di kaki ini udah nggak ada nih, kakinya udah apa nih, udah dingin nih. Nah itu udah ditarik. Itu masih ada kesempatan buat istighfar, kesempatan buat baca tahlil, la ilaha illallah, ya di situ. Tapi kalau udah dihukum di sini, kayak Fir'aun di saat ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, rohnya udah nyampe di sini baru asyhadu, nggak dikasih kesempatan oleh Allah buat mengucapkan syahadat kepada Nabi Musa, mengucapkan syahadat kepada Allah. Fir'aun nggak dikasih kesempatan hari itu. Tuh, udah di situ dilihatin Pak amal. Ya, min amalil khair. Kalau ini orang ahli baik, dilihatin tuh amalnya. Ya, kan ada dulu saya pernah cerita kan, sahabat siapa tuh yang rajin ke masjidnya, yang kalau ke masjid belum azan udah ada di masjid. Sama kayak orang sini. Iya. Korun. Belum ada. Belum azan udah di masjid. Tuh ada nggak? Mudah-mudahan besok ya. Ada hidayah lewat. Itu lewat nggak mampir sih. Wah, mampir insyaallah. Ya, mudah-mudahan mampir. Itu sahabat taubat. Diri nggak diceritain sama istrinya, ya Rasulullah, ketika Nabi lagi takziah, ada apa? Itu kenapa suami saya ketika dicabut ruh dia teriak-teriak dengan teriakan yang keras, wa ba'adah, wa kasaroh, ya, wa apa itu lagi satu lagi. Pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih bagus? Kenapa nggak lebih banyak? Gitu.
Kata Nabi, antum hina idin tandurun. Jawab Nabi itu, kalian di saat itu diperlihatkan pahala-pahala kalian. Udah tuh. Ya, nyesel. Penyesalan Sauban. Kenapa? Rumah saya nggak lebih jauh dari masjid. Karena kalau memang lebih jauh dari masjid, saya bakal dapat pahala yang lebih dari yang saya dapatkan hari ini. Nyesel semuanya juga. Yang punya amal tapi amalnya merasa kurang dengan udah adanya amal itu, dia menyesal karena masih pengen dia berbuat amal. Yang enggak punya amal lebih-lebih menyesalnya, lebih-lebih nyesalnya. Karena apa? Karena dia semasa segernya, semasa sehatnya, dia enggak punya waktu buat ibadah kepada Allah. Nah, di situ. Ya, di situ manusia udah mulai melalui tahapan yang pertama, penyesalan, yakni buat orang yang punya amal, amalnya sedikit, dia menyesal kurang tuh amal. Buat orang yang gak pernah beramal, dia sangat menyesal. Kenapa saya gak berbuat amal soleh? Kenapa saya gak sedekah? Kenapa saya gak bakti kepada Allah? Disitulah manusia akan tenggelam dalam lautan penyesalan. Nggak ada ujungnya udah, ya nggak ada. Sampai kapan itu? Tahun berapa kira-kira? Nggak ada ujungnya Pak Kadir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, kalau ada kesempatan buat memperbaiki diri, ada syafaat dari baginda Rasulullah, mungkin bisa jadi orang itu selamat, ya, dan dilepaskan dari macam-macam hazan, dari macam-macam kesedihan yang dia alami selama dalam kubur sampai dia melewati perjalanan akhirat. Nah, udah. Kalau memang dia udah selesai masuk perjalanan akhirat, udah nggak ada lagi kesedihan, berarti terakhir ujungnya dia bakal masuk ke dalam surga. Maka ahli surga, ketika orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dikatakan di dalam Al-Quran, dia berdoa kepada Allah, ya, Allahumma, ya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Begitu. Alhamdulillah ya Allah, alladzi azhaba 'anna, yang telah engkau ini mengangkat daripadaku al-hazan, rasa sedih. Kenapa? Sedih ketika di dalam kubur dia nggak punya amal. Sedih ketika perjalanan hisab terlalu lama, panjang, dia ditanya di hadapan Allah. Sampai pada saatnya dia masuk surga, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, semua kesedihan itu sudah saya lewati. Hari ini saya sedang menikmati betapa nikmatnya surga. Tuh, itu perjalanan manusia, Pak. Maka penting, ya, amalan sunnah, amalan wajib itu penting. Amalan wajib mah kayak nasi. Kalau makanan pokok kita apa? Nasi. Kira-kira Pak Eden kalau makan sama nasi doang, enak nggak kira-kira? Enak nggak? Enggak kan? Ya Allah, makan sama nasi doang. Nah, lauknya apa nih lauknya? Itu amalus sholihah. Lauknya amalan sunnah. Itu lauknya tuh. Tergantung kita memilih mana lauknya. Mau milih yang paling utama, sholat berarti. Yang mau milih puasa, saya mau sholat mah, ya pengen puasa, saya puasa sunnahnya Nabi Senin Kemis boleh, ya. Mau milih semua, kira-kira lauk yang namanya lauk ada satu atau macam-macam? Macam-macam. Yang kita suka, yang kita mau tuh ambil gitu. Ya, oh saya mau semua, alhamdulillah, berarti di situ kita akan mendapatkan kepuasan lebih daripada orang lain. Itu begitu gambarannya, ya. Kebaikan terus ngalir keluar dari orang-orang yang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang utama. Apa itu? Bacaan Quran dan bacaan zikir dari lisannya, begitu. Ya, itu 2 rakaat fajar, Pak, gede pahalanya. Jangan nanya di sini, jangan nanyain mana wujudnya, jangan, besok mati bakal dilihatin sama Allah. Maka jangan ninggalin.
Ya, oh kita misalnya sholat subuhnya di rumah karena mau ngejar jemputan, udah qobliyah subuh dulu. Berapa menit sih? Ya, nggak sampai 5 menit. Ya, nggak nyampe 5 menit qobliyah subuh dua rakaat, habis itu selesai baru sholat subuh bareng istri. Ayo berjamaah sekalipun di rumah, afdol berjamaah. Sholat yang paling utama dilaksanakan dalam keadaan berjamaah sholat subuh. Lebih utama lagi sholat subuh di hari Jumat, tuh paling utama tuh. Ya, yang paling utama dari jamaah yang ada, dari sholat jamaah yang ada, itu paling utama sholat subuh. Lebih utama lagi subuh di hari Jumat berjamaah. Itu gede pahalanya, istimewa. Ya, maka jangan kita sepelein itu kesempatan dari Allah. Coba kalau udah tua, ya bangun tengah malam udah nggak boleh kena air. Ya, bener ya? Nah, orang kalau udah tua kan malam bangun, ya Allah dingin banget ini, kena air udah kayak kena es. Bener Pak? Iya ya? Oh ya udah tua. Ya, udah tua, udah enggak ya Allah, pengen ngambil afdol, pengen ngambil yang utama, udah apa? Udah dibatasin Pak. Apa gerak-gerik ini, gerakan kita ini udah dibatasin karena apa? Faktor umur. Ayo mumpung masih kesempatan ada, itu kita ambil Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, selama kalau kita ambil kesempatan itu, insya Allah nanti ada mudawamah, nanti jadi tobiah, jadi kebiasaan yang kita nggak bisa tinggal, begitu. Ya. Begitu. Ya khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu hadis dari Imam Baihaqi, riwayat dari Abi Hurairah, la yuhafidu ala rakaatail fajri ila awwab. Tidaklah orang yang selalu menjaga 2 rakaat fajar illa awwab, kecuali orang-orang yang hatinya udah kembali kepada Allah. Nah, maka kita ngaji diri. Tahu ngaji diri? Membaca diri masing-masing. Ya, baca diri kita masing-masing. Apa kita ini udah termasuk orang yang awam, orang yang udah kembali kepada Allah apa belum? Cara zohirnya kita ini udah termasuk awam, kita biasa nggak tuh sholat qobliyah subuh? Nah, kalau kita udah biasa itu sholat qobliyah subuh, insya Allah nilai dari Allah secara otomatis buat kita awam. Apa itu awam? Orang yang udah siap kembali ke hadapan Allah. Kapanpun, di saat apapun, dia udah siap kembali ke hadapan Allah dengan keadaan apapun, ya, dalam keadaan apa namanya, dia hatinya ini udah selalu dekat sama Allah. Jadi kapanpun dia dipanggil sama Allah udah siap. Nah, ini dari siapa? Insya Allah. Siap kan? Iya, 86. Emang bisa ditolak? Iya. Iya. Nah, tandanya orang ini udah dikasih awab itu biasa itu. Tanda zohirnya Pak, jangan masuk itu berarti soal belum. Jangan, kita baca diri masing-masing. Kita udah biasa belum? Kita udah biasa belum tuh? Kalau udah biasa, insya Allah. Ya, tapi jangan sampai ada bangga diri. Oh, gue udah awam. Nah, jangan. Ya, gue udah awam, udah tenang, udah siap menghadap Allah kapanpun. Yang enak Pak, menghadap Allah itu lagi ibadah. Benar, lagi ibadah loh, kayak kemarin wali kota Bandung, Mang Odin, lagi sholat Jumat, hari Jumat diambil ruhnya sama Allah, mau khutbah lagi, masya Allah. Ya, enak itu Pak, dicabutnya kayak gambaran ulama, dicabutnya itu gambaran dicabut roh orang seperti itu kayak nyabut rambut dari adonan tepung, gitu kawan. Tuh, enteng nggak kira-kira, enak nggak nariknya? Rambut dari adonan tepung, ditarik pelan, enak. Ya, nariknya Pak Kadir. Kalau orang yang jahat diambil ruhnya itu gambarannya kayak narik kerudung
yang itu kerudung nyangkut di duri. Pak Ibu kira-kira nih ada kerudung ibu-ibu nih ya yang bahannya lemes nyangkut di duri. Durinya ditarik, kerudungnya rusak, sobek. Ya, kerudungnya ditarik, sobek juga. Nggak ada apa ya, nggak ada baiknya. Tuh begitu. Enak ya, dicabutnya begitu nggak apa-apa Pak. Ya, enak udah. Ya jadi pikiran itu yang ditinggalin bagaimana kan masih banyak. Ya, itu urusan Allah, udah tanggung jawab Allah udah. Ya, begitu. Itu ya, awal itu begitu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu idza shalla ahadukum rak'atal fajr falyataji 'ala janbil aiman. Ini kebiasaan yang biasa bapak nih. Bapak guru kita, ya orang tua kita, Ustaz Wahab. Kalau sholat kalian 2 rakaat fajar habis sholat qobliyah ya. Falyataji berbaring, miringin badan, kepala ada di belah utara, kaki ada selatan, dada ngadep ke kiblat kayak jenazah dikuburin di lahan. Begitu. Kayak jenazah dikuburin di lahan. Itu sunnah. Apa doanya? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin a'udzubika minan nar. Tuh, bisa mainin? Ya, minan nar aja itu, Pak. Minan narnya doang ya. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin a'udzubika minan nar. Bisa hadir. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin a'udzubika minan nar. Itu baca bari memadapkan arah ini ke kiblat nih, kayak orang mati gimana sih mau dikubur. Berapa salah sama roh 3 kali baca sambil ingat-ingat kematian di situ. Ya, ingat mati itu bukan orang itu jadi putus asa, bukan, justru bakal semangat. Kalau memang dia mau mati besok hari, ya dia perlu perbekalan anak cucunya untuk sekian hari, maka kerjanya dia bakal lebih semangat karena dia bakal meninggalkan bandanya biar manfaat buat keluarganya. Kalau ingat mati, orang ini yang tadinya kedul malas ibadah bakal kencang ibadahnya. Karena apa? Karena dia merasa ibadah dia hari ini adalah ibadah terakhirnya dia. Gitu. Ibadah sholatnya dia nih hari ini ibadah terakhir saya belum tentu bisa lagi ibadah besok hari, maka dia sungguh-sungguh ibadah benar-benar ya, pakai pakaian yang rapi, syarat rukunnya sholat yang rapi, bacaannya dibaca yang benar ya, sampai dia dapat sempurna ibadah itu, karena dia belum tentu ngalamin lagi ibadah besok hari. Semangat di ibadah hari itu ya. Buat keluarganya enggak dia bikin risah apa, enggak dia bikin sedih, karena dia yakin ya dia bikin gembira untuk keluarganya. Karena apa? Karena bisa jadi hari itu adalah hari pertemuan terakhir dia dengan keluarganya. Tuh, kalau orang mati begitu Pak. Jadi bukan apa, orang ingat mati itu bukan apa, bukan menyusutkan atau menyurutkan semangat hidupnya, bukan. Justru dia akan semakin terpacu untuk berbuat lebih istimewa karena dia belum tentu bisa lagi dikasih kesempatan besok hari, begitu. Maksudnya begitu agama ngajarin. Maka sunnah hukumnya zikrul maut, ingat kematian itu sunnah. Berapa kali sehari? Kata Sayyidah Aisyah 70 kali sehari paling enggak. Kita berapa kali? Enggak Kalau sakit doang. Ayo ya. Enggak ingat-ingat. Allah, gitu ya. Ya Allah, mati dah, gua udah mati dah. Baru enggak ingat tuh. Ya. Gitu ya. Jadi apa? Baca apa tadi? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin a'udzubika
minan nar 3 kali itu sambil memiringkan badan. Begitu. Bacaannya apa? Surah yang dibaca di saat sholat rakaat fajar tadi, sholat qobliyah subuh. Riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kenapa banyak riwayat dari Sayyidah Aisyah tentang sholat fajar? Karena Rasulullah kalau sholat sunnah fajar di rumah masih, jadi belum masuk ke masjid. Jadi selesai sholat fajar baru masuk masjid. Karena buka pintu Rasulullah udah masjid. Kalau kita masih jauh masjid, ya jangan maksain sholat qobliyah di rumah. Sekira-kira kita ketinggalan 1 rakaat atau takbiratul ihram dengan imam. Kalau kita takut ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, jangan maksain, udah di masjid aja. Begitu. Jadi agama tuh Nabi aja di rumah. Iya, afdolnya kalau rumahnya kira-kira nggak jauh jaraknya dan ketahuan nih kegiatan di masjid ini lagi udah qomat belum. Nah, kalau kita masih jauh nih dari masjid, kudu ngebut. Nah, daripada kita gara-gara pengen ngambil sunnah afdol di rumah, terus nanti habis sholat kita lari kemana? Ke masjid dengan caranya isra, artinya terburu-buru. Lari ke masjid atau naik motor ngebut, itu lebih makruh hukumnya. Jadi mendingan mana? Mendingan kita sholat di masjid sekiranya rumah kita jauh dari masjid. Karena apa? Karena kita nggak bakalan kebagian makruh. Karena buru-buru berangkat ke masjid itu dalam keadaan isra, dalam keadaan terbirit-birit, ya terburu-buru, itu hukumnya apa? Makruh, nggak boleh, ya dibenci. Nah, kata Sayyidah Aisyah bacaannya apa? As-suratani, ni'mas suratani huma yaqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajr. Dua surah yang paling nikmat, yang paling bagus nikmat itu. Sebagus-bagusnya 2 surah yang dibaca dalam 2 rakaat qobliyah fajar, artinya qobliyah subuh. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ringan nggak kira-kira? Ringan. Juga baca Al-Baqarah bahkan rendah. Ya bacanya qul ya sama qul, selesai 2 rakaat. Karena Nabi membiasakan, kata Sayyidah Aisyah, sholat qobliyah subuh dengan khafif, dengan ringan. Artinya apa? Enggak lama-lama. Begitu. Paham Pak ya? Insyaallah ya. Itu bacaannya. Habis sholat qobliyah, lalu tadi berbaring, tadi baca apa? Allahumma robba Jibril. At-Tirmidzi an Ummi Habibah man hafadha ala 4 raka'atin qabla zuhur. Wallahu a'lam. Segitu dulu Pak ya? Iya. Apa namanya, nggak enak perut nih ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal Ada yang alamin. menanya? Aku cukup. Cukup. Aiden. Cukup ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Sayyidina Maulana Muhammad. Rabbi fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa salna bi ta'amuli wa salna bi ta'amuli wa barakatuh wa barakatuh amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.